Halo Ci, sorry ya aku switch videonya. Aku sih percaya Ci kalau tidak ada ajaran di Katolik itu untuk menyembah patung. Meskipun ada patung-patung itu hanya simbolik aja. Aku percaya itu. Tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu komentar yang cukup luar biasa dari seorang wanita, di mana dia adalah umat Katolik. Dia mengomentari apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta terkait perkataannya atau pernyataannya, di mana dia setuju dengan UAS dan seolah-olah di dalam salib itu ada jin kafir ya teman-teman. Jadi oleh karena itu Daniel Mananta menuai banyak komentar dari berbagai pihak ya, khususnya dari pihak Kristen. Nah teman-teman, setelah dikomentari oleh wanita ini dan kemudian ada seorang wanita lagi yang berjilbab dan juga menanggapi, dan dia berkata kepada wanita Katolik ini atau umat Katolik ini, dia berkata bahwa memang benar di dalam kitabmu kan, jangan membuat patung, tetapi kenapa kalian masih membuat patung? Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Guys, boleh nggak sih gue ngebahas soal ini? Yang menurut Daniel Mananta, kalau misalnya di patung umat Katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah. Boleh nggak ngebahas soal ini? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Kalau nggak boleh, gue tetap mau bahas. Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini kan videonya nggak bisa di stitch, jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja. Mungkin ada misconception kali ya. Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat Katolik, kalau Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Tapi di sini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuma pengen menjelaskan. Mungkin Anda kurang paham gitu ya. Memang betul di gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa itu banyak memang. Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh. Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro. Nih ibaratnya cara gampangnya gini deh ya. Kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya. Misalnya let's say di Goa Maria ada patung Bunda Maria gitu ya. Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu, kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib begitu ya bro. Nah biasa kan kalau kita doa tuh, kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya. Kayak ngobrol sama temen gitu, bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu. Nah ibaratnya aja nih, kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar. Lu LDRan sama dia. Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa. Atau setidaknya sambil telepon mungkin, atau sambil zaman dulu nih sambil tulis surat cinta, kita sambil ngeliat fotonya dia biar berasa gitu bro. Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampenya. Begitu sebenarnya say. Jadi misalnya nih kayak lu lagi kangen sama pacar lu gitu, lu ngeliat fotonya dia, lu bilang sayang I miss you so much gitu. Sama kalau misalnya lu kagak ngeliat foto dia gitu ya, abstrak aja gitu, susah kan mau ngomong sama siapa? Ngomong dalam hati apa ngomong sendiri ntar dikira orang gila ya kan? Nah gitu maksudnya bro. Jadi ibaratnya tuh sama aja kayak doa, biar lebih ngeresep ke hati, bisa mengeluarkan unek-unek, dan doanya tuh lebih kusyuk gitu loh. Kayak bener gitu. Paham dong? Haleluya. Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Halo Ci, sorry ya aku switch videonya.
Aku sih percaya Ci kalau tidak ada ajaran di Katolik itu untuk menyembah patung. Meskipun ada patung-patung itu hanya simbolik aja. Aku percaya itu. Tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Bentar, aku ada gitu. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Sira aja gawe reca utawa tetirune apa wae sik ning langit dhuwur, bumi ngisor lan ning jero banyu ngisor yang dilarang membuat patung dong. Terus kalau ada patung-patung di dalam gereja itu menurut Cici termasuk pelanggaran dari 10 perintah Allah ini atau enggak? Mohon maaf ya Ci. Ya, tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Mbak, mohon maaf nih ya Mbak, 10 perintah Allah yang nomor 2 itu Mbaknya belajar di mana bacanya? Ya kan yang katanya dilarang menyembah patung. Setahu saya nih ya, kan selama ini saya dari bocah sampai sekarang jadi umat Katolik nih ya. 10 perintah Allah umat Katolik yang nomor 2 itu, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Bukan patung-patung itu, bukan. Nah, kalau yang urusan sama berhala itu di nomor 1. Nah, bunyinya bagaimana? Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Bengono. Mbak, udah sih Mbak, kagak kelar-kelar ini masalahnya gitu ya kan. Kagak usah dibahas-bahas lagi gitu loh Mbak. Ada baiknya kita respect aja sama agama lain, saling menghargai, toleransi. Begitu kalau misalnya Mbaknya kurang paham atau apa, mau bertanya sesuatu, kagak usah nanya di sosial media. Tanya ke orang yang terdekat gitu, siapa gitu yang beragama tersebut. Soalnya bukan apa Mbak, kalau misalnya masalah beginian kan sensitif nih Mbak ya kalau di-up di sosial media. Takutnya ada yang salah sangka sama omongan Mbaknya gitu. Ada baiknya urusin aja urusan masing-masing gitu, kepercayaan masing-masing. Mbak kepercayaannya apa, orang lain kepercayaannya apa gitu. Kan kagak ada yang saling nyenggol, kagak ada yang membanding-bandingkan. Lebih baik ya udah saling respect aja dan menghormati bagaimana cara berdoanya, tata cara semuanya gitu. Kagak perlu dimengerti dan dipahami banget, kagak perlu. Pahami aja agama sendiri-sendiri biar lebih kusyuk gitu sampai ke hati, ngono loh Mbak. Kagak usah terlalu ribet dipelajari sampai dalam gitu Mbak, maksudnya ikan kagak usah dibaca-baca, baca aja ayat-ayatnya masing-masing, ngono. Wassalam. Ya, tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Nah, jadi itu dia teman-teman. Setelah wanita dari Katolik ini mengomentari tentang pernyataan Daniel Mananta, namun ada saudara kita dari kalangan Muslim dan dia menanggapi komentar dari wanita Katolik ini. Dia berkata bahwa memang di Katolik itu tidak menyembah patung, tetapi di Alkitab atau di kitab sucimu kan dilarang untuk membuat patung. Jadi itu sama aja kamu melanggar firman Tuhan. Nah teman-teman, mari kita bahas hukum Taurat yang sedang mereka permasalahkan. Kita lihat dari Keluaran 20. Kalau tidak salah di situ tertulis tentang hukum Taurat itu ya. Keluaran 20. Kita coba baca dari ayat yang pertama sampai seterusnya. Di ayat yang pertama dikatakan di situ, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini perkataan Allah untuk bangsa Israel. Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kemudian ayat 4, ini yang mereka permasalahkan. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang artinya Allah itu tidak boleh diduakan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya.
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi sampai di situ kita membacakannya teman-teman, karena yang mereka permasalahkan itu tadi adalah patung ya. Jadi di dalam ayat 4 dan 5 di sana ada pelarangan patung. Kenapa dilarang patung ini teman-teman? Karena takutnya kalau bangsa Israel membuat patung bukan hanya untuk sekedar karya seni, melainkan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan kalau mereka membuat patung lalu, ingat ya, lalu menyembah patung itu dan beribadah kepada patung itu. Itu yang dilarang. Adat garis bawahnya teman-teman ya. Garis bawahnya, karena disembah, karena beribadah kepada patung itu, itulah sebabnya Allah melarang. Jangan. Nah, jadi patung yang dilarang itu adalah patung yang disembah atau patung yang dimana orang-orang beribadah kepadanya. Itu tidak boleh dibuat, tidak boleh sama sekali. Itu sudah dilarang keras. Nah, di ayat yang lain teman-teman, ada Tuhan pernah menyuruh untuk membuat patung yang bergambar malaikat di atas tabut perjanjian. Nah, jadi patung yang ada di atas tabut perjanjian tersebut itu dimana itu menyerupai malaikat, ada sayapnya. Jadi patung tersebut bukan untuk disembah. Jadi Tuhan menyuruh untuk membuat patung bukan untuk disembah. Nah, itu hanya lambang, itu hanya simbol bahwa ada malaikat atau kerubin yang menjaga tabut perjanjian tersebut. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel tidak pernah menyembah patung yang ada di atas tabut perjanjian itu. Nah, jadi intinya atau kesimpulannya, yang dilarang itu adalah patung yang dibuat dan kemudian disembah atau beribadah kepada patung itu. Itu yang tidak boleh dibuat. Itu yang dilarang oleh Tuhan atau oleh Allah. Jangan buat patung untuk kamu sembah. Nah, jadi itu dia teman-teman, mungkin ini keliru saudara-saudara kita atau beberapa polemikus muslim keliru sebenarnya memahami itu tentang larangan membuat patung. Padahal yang dilarang Tuhan itu patung yang dimana kemudian nanti kamu sembah itu jangan buat. Karena kata Allah, akulah Allahmu, Allah yang cemburu. Jangan sesekali kau menduakan aku. Kristen tidak pernah menyembah patung dan tidak pernah beribadah kepada patung karena itu dilarang. Nah, tapi kalau patung hanya sekedar karya seni sebagai simbol seperti salib, itu tidak masalah. Kita kan tidak menyembah itu. Yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.